Teman-teman ngerasa nggak satu minggu terakhir ini market kurang bergairah? Jadi dalam satu minggu terakhir kalau kita perhatikan foreign flow-nya, asing sudah keluar 3 triliun lebih. Dan ini menunjukkan bahwa IHSG itu memang masih didominasi oleh pergerakan foreign flow. Artinya apa? Kalau kita lihat asing terus injek ke IHSG, memang kemungkinan besar ya IHSG akan naik. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau asing terus exit, nah, IHSG akan bergerak ke bawah. Kalau kita perhatikan dari awal Senin sampai di Jumat kemarin. Nah, tetapi yang bermasalah ini adalah saham Gotoh. Di mana teman-teman kalau lihat di hari Senin itu harga saham Gotoh masih dekat 80, tetapi di hari Jumat sudah sisa 69. Bayangkan sudah kepala 6. Nah, saya di video yang satu ini sudah menjelaskan cukup detail apakah saham Gotoh itu menarik atau tidak jika teman-teman ingin berinvestasi ataupun mau trading sekalipun. Saya sarankan untuk dinonton video ini supaya teman-teman bisa kaji kembali nih apakah Gotoh masih menarik atau tidak. Nah, di video hari ini saya ingin mengajarkan satu skill yang sangat penting, yaitu adalah teman-teman harus bersabar tetapi jangan sampai kelewatan kesempatan. Maksudnya apa teman-teman? Teman-teman itu harus banyak bersabar di dalam market karena harus menunggu peluang. Contoh, kalau dalam satu minggu terakhir ini, kita kan melihat market itu tidak banyak pergerakan. Malahan, kalau kita lihat asing ini keluar terus, itu ISG banyak kan bergerak ke bawah. Begitu juga saham-saham ya. Secara overall itu either neutral atau banyakan bergerak ke bawah. Jadi kalau teman-teman tidak sabar dan terburu-buru yang mengambil posisi, akhirnya apa? Teman-teman akan lebih banyak melakukan cut loss. Dan teman-teman tahu yang namanya di saham, by just waiting only ya. Artinya kalau kita hanya menunggu dan tidak melakukan pembelian sama sekalipun, itu kadang bisa lebih menguntungkan dari teman-teman kita yang asal-asal beli saham atau memaksa beli saham. Nah, jadi ini skill sangat penting ya. Tetapi teman-teman juga jangan melakukan pembiaran. Maksudnya apa? Contoh nih, kalau teman-teman di tahun 2020, pas bulan Maret itu kan terjun bebas market kan. Lalu kalau teman-teman ngerasa sudah floating loss terlalu dalam atau teman-teman bahkan ngerasa market tidak menarik. Jadi teman-teman lupa nih memperhatikan market sama sekali. Akhirnya apa? Pada saat market rebound teman-teman itu ketinggalan cuan yang begitu masif. Bayangkan saja itu biasanya sampai jebol begitu rendah tapi sekali rebound bisa sampai beggar loh teman-teman. Nah itu saham Big Bang seperti BCA. Jadi kalau kita sedang menghadapi market yang lesu, teman-teman jangan overtrade tetapi terus memperhatikan market ya secara berkala supaya tidak kelewatan opportunity pada saat market kalau mau rebound. Nah jadi teman-teman gimana nih cara kita melihat market itu ada tanda-tandanya mau rebound? Yaitu adalah foreign flow. Bahwa asing itu masih mendominasi transaksi yang ada di IHSG. Jadi kalau asing nanti mulai injek kembali ke IHSG, barulah di situ teman-teman melihat kemungkinan adanya reversal di IHSG. Tapi kalau setiap hari asing terus berjualan, maka teman-teman bisa lebih banyak menunggu ya dan bersabar sampai nanti penjualan sudah reda. Nah, itu adalah salah satu strategi yang teman-teman bisa terapkan ya. Kapan untuk lebih banyak menunggu dan kapan sudah boleh mulai masuk nih atau berspekulasi beli di IHSG. Nah, teman-teman, untuk hal yang kedua saya ingin bicarakan di video hari ini, let's talk about value investing. Teman-teman mungkin sudah banyak mendengarkan di luar sana ya, value investing itu sebenarnya membeli saham yang under value. Nah, tapi teman-teman, kalau di video hari ini saya ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya value investing itu adalah membeli saham yang membagi dividen jika mereka profitable. Maksudnya apa? Kalau teman-teman membeli sebuah saham ya yang cuma tergolong murah, artinya misalkan sebuah saham mempunyai PBV 0,3, tetapi sepanjang sejarah mereka membagikan dividennya itu sangat minim. Artinya teman-teman itu tidak mendapatkan value apapun loh dari hold saham tersebut. Karena yang namanya seorang investor kalau di dunia real, jika perusahaannya itu menguntungkan ya teman-teman berhak untuk mendapatkan profit tersebut dalam berupa dividen. Jadi kalau sekarang di dunia saham itu sama, teman-teman kan kepingin beli sahamnya supaya memiliki perusahaan tersebut. Tapi kalau perusahaan itu ternyata dipakai bukan untuk membagikan cuan ke para investornya ya, malah keuntungannya ini di-switch sana sini untuk pihak berafiliasi lainnya. Akhirnya apa? Ya perusahaan itu cuan, tapi cuannya nggak dirasakan oleh para investornya. Nah itu bukan value investing teman-teman. Nah bisa nih teman-teman track kembali ya. Lihat secara historis. Jika sebuah perusahaan yang cuma murah nih ya teman-teman ya. Contohnya seperti BMTR. Itu kan sahamnya valuasi memang murah sekali dari sisi PE ratio, PBV dan lain-lain itu murah. Tapi secara track record tidak pernah membagikan dividen. Itu bagaimana cara investornya mendapatkan cuan? Mau hold bertahun-tahun pun teman-teman akan sangat sulit untuk mendapatkan dividen atau profit dari menghold saham tersebut.
Nah, jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, jika teman-teman itu ingin mempunyai profesi sebagai investor di dalam saham ya, pilihlah perusahaan yang profitable dan juga membagikan dividen secara rutin. Nah, nanti kalau teman-teman kepingin lebih banyak belajar lagi tentang bagaimana sih cara memilih perusahaan yang menarik, bagaimana untuk kita menganalisa DPR ataupun mencari tahu perusahaan-perusahaan yang siapa tahu bisa memberikan kita burger, teman-teman bisa gabung dengan komunitas Edge Invest ya. Di situ kita banyak sekali membahas tentang saham. Nah, teman-teman juga kalau yang kepingin nongkrong berdiskusi tentang saham, bisa ikutan setiap hari Minggu jam 8 malam Edge Invest Smart Room, dan nanti saya akan cantumkan linknya di bawah. Nah, di situ teman-teman bukan cuma belajar tentang investing ya, bisa tentang scalping, bisa tentang IPO, bahkan news-news terbaru juga kita bahas semua di Smart Room secara gratis. Jadi buat para pemula itu sangat cocok jika teman-teman ingin rutin memperdalam ilmu trading ataupun investasi. Nah, teman-teman, dan yang terakhir, hal yang ingin saya sharingkan di video hari ini adalah money management. Teman-teman, ini banyak sekali orang-orang yang luput ya bahwa money management itu paling penting sebenarnya di dalam bursa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena teman-teman kalau tidak membiasakan money management ya, suatu hari teman-teman akan mendapatkan loss yang terlalu besar dan akhirnya tidak bisa recover dari loss itu. Maksudnya apa? Contoh nih teman-teman, di dalam 10 tahun teman-teman trading, teman-teman itu suka all in ya, beli sebuah saham dengan porsi yang begitu besar. Dan sesekali teman-teman mendapatkan big gains ya, uang yang begitu banyak karena kenaikannya begitu besar. Tetapi kalau teman-teman terus secara rutin melakukan hal itu, kebetulan nih teman-teman all in di sebuah saham yang teman-teman yakin sekali akan cuan misalkan. Akhirnya apa? Sahamnya amblas ternyata, dan sekali amblas bisa loss sampai 90% lebih bahkan. Nah, karena teman-teman sudah terbiasa ya beli sebuah saham jor-joran begitu tanpa diatur money manajemennya, akhirnya sekali loss itu semua gain teman-teman akan habis. Itu kalau teman-teman mau cuan bertahun-tahun tapi kena satu loss itu dengan money management yang parah, itu teman-teman bisa wipe out, yang kita sebut sebagai habis ludes semua di satu saham itu. Nah, jadi teman-teman perlu untuk membiasakan diri money management. Maksudnya apa teman-teman? Dari awal uang itu misalkan teman-teman ada 10 juta. Itu sudah harus tahu 10 juta ini mau dibelanjakan berapa saham. Jangan teman-teman udah beli baru ngerasa wah ini kayaknya kebesaran. Nah, biasanya orang yang udah kebesaran itu udah floating loss, susah nih mau diapain, mau di cut loss semua kah, atau di cut loss setengah, atau di average down lagi, makin parah lagi karena money managementnya sudah semakin rusak. Nah, kalau teman-teman membiasakan itu dari awal, itu nanti ke depannya mau bagaimana survive di pasar modal. Dan jarang banget ya kalau teman-teman lihat orang-orang di luar sana mengajarkan atau mengingatkan pentingnya money management. Mereka itu terlalu fokus when to buy, ya, dan profit terus, itu yang dipikirkan. Nah, biasanya yang terjadi untuk para retail pemula khususnya, cuannya tipis, loss-nya besar. Itu kapan mau untung di pasar modal? Ya nggak akan untung teman-teman, karena mereka tidak paham money management dari awal dan tidak diajarin ya bagaimana cara money management yang tepat. Hal ini teman-teman ingat terus untuk kedepannya supaya teman-teman bisa sukses di dalam pasar modal. Dan jika teman-teman sudah mulai profitable ya saya happy juga karena teman-teman tidak melulu menjadi makanannya big player di bursa saham. Dan teman-teman, sebagai penutup di video hari ini, saya ingin ingatkan bahwa Edge Invest akan adakan webinar bersama investasiku di tanggal 14 Maret dengan tema bandarmologi untuk para pemula. Jadi teman-teman di tahun ini, khususnya tahun ini teman-teman coba boleh perhatikan ya di market bahwa bandarmologi itu sangat penting dan sangat menguntungkan untuk para retail khususnya. Karena bandarmologi bisa membantu para retail untuk nge-track nih. Kira-kira big player ini lagi ngincar saham apa. Dan teman-teman, itu bursa sudah mulai mengkaji ya bahwa sesi 1 itu akan dibuka nih broker summary-nya. Dan lama-lama hopefully bisa kembali ke era sebelum COVID ya. Bahwa sepanjang market kita bisa melihat running trade kembali kan. Kalau itu terjadi, saya yakin ISG akan kembali ramai karena kita tidak gampang nih digocek sana-sini oleh para big player. Karena retail juga perlu cuan di market. Jadi bagi teman-teman yang para pemula masih nggak ngerti bandarmologi, pastikan teman-teman bisa ikutan webinar ini. Dan cara daftarnya teman-teman bisa cek link di bawah. Nanti saya akan cantumkan di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan share ke teman-teman lainnya lagi ya, supaya mereka semua dapat manfaat dengan menonton video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.